Apa masih ada wortel diskon? Sudah habis terjual. Oh, baiklah. Kasihan sekali nenek pemulung itu. Pasti hidupnya sangat sulit. Pantas saja dia sangat hemat. Nenek, besok aku pasti akan bawakan hadiah yang akan membuatmu senang. Sonia Yanwar, mantan pacarku yang kubuang. Kau antar makanan sekarang. Bukan tempatmu di sini. Kamu mengikuti kami. Jangan-jangan kamu mau baikan dengan Sofian? Aku nggak ikut kalian ke sini. Ini kediaman lama keluarga Sanata. Kami datang untuk menemui direktur grup Sanata. Kamu mau apa? Ini kediaman lama keluarga Sanata. Kenapa? Gak bisa jawab. Aku mau temui teman. Temanmu itu satpam atau pembantu? Kepala pelayan Sanata, saya Sofia. Kami ada kerjasama dengan grup Sanata. Saya ingin bertemu dengan direktur. Kepala pelayan Sanata, ini hadiah yang disiapkan keluarga Cakra. Hari ini direktur tidak terima tamu. Ini jamu ratusan tahun dan ginseng ribuan tahun. Kamu menolak tanpa bertanya direktur dulu. Kamu gak takut hambat hal penting dan kehilangan pekerjaan? Barang seperti ini nggak akan memicu masalah besar. Ditolak mentah-mentah ya. Apa yang kamu banggakan? Kamu juga pergi. Apa Anda Nona Yanwar? Ya, saya juga datang untuk kasih hadiah. Tapi cuma wortel diskon. Direktur suruh saya menjemput Anda. Hah? Apa? Semua barang berharga ini kalah sama wortel murahan? Direktur hari ini cuma terima wortel. Ini pertama kalinya aku melihat villa yang hidup. Yang hidup? Maksudku melihatnya langsung. Kamu ini gadis yang lucu ya. Nenek, Anda sangat kaya. Kenapa masih begitu hemat? Aku masih kurang 50 untuk melengkapi mas kawin cucu menantuku. Berapa mas kawinnya? Oh, 1 miliar. Ini untukku? Benar. Wortel diskon 10.000 satu kantong penuh. Lihat aku isi sampai penuh. Aku suka hadiah ini. Aku juga siapkan beberapa hadiah untukmu. Ayo kita lihat. Selamat datang, Yanwar. Wendy dari Mall M Grand. Wendy dari Mall M Grand. Anna, Lisa. Siap melayani Anda. Ayo, pilih yang kamu suka. 1, 2, 3, 4, 5, 6 miliaran. Ini beneran. Beli. Ini terlalu banyak. Beli. Nenek, bukannya ini terlalu berat? Pelan-pelan. Stop. Nenek, hadiah ini terlalu mahal. Gimana kalau ganti yang lain? Atau aku kasih cucu laki-lakiku yang tertua. Kamu harus pilih salah satu. Kalau enggak, berarti kamu remehkan nenek tua ini. Cincin ini pasti cuma perak. Seharusnya nggak mahal. Ini pasti yang termurah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa boleh cincin ini untukku? Kalau kamu suka, ambillah. Ukurannya apa sekali. Terima kasih, Nek. Kepala pelayan, antar Nona Yanwar ke pesta ulang tahun. Silakan, Nona Yanwar. Nyonya Direktur, cincin kekuasaan Nyonya hilang. Mau lapor ke polisi kah? Aku kasih ke calon menantuku. Jangan ikut campur. Baik. Setelah menerima cincin itu, dia tak bisa menolak cucuku lagi. Kak Winda, kemarin kamu menemani CEO ke pesta malam. Direktur juga ada di sana. Apa ini bisa dianggap bertemu orang tua? Jangan ngomong sembarangan. Itu hanya jamuan bisnis biasa. Tapi nenek Sanata memang sangat baik padaku. Sepertinya nanti kita harus ubah panggilan. Memanggilmu Nyonya CEO. Halo, Nyonya CEO. Sonia, kedepannya jauhi Pak Tiko.
Kenapa? Karena Kak Winda akan segera jadi nyonya CEO. Jangan coba jadi orang ketiga. Kok aku nggak pernah dengar? CEO menikah harus kasih tahu petugas kebersihan sepertimu. Ada orang cuma karena jadi petugas kebersihan pribadi CEO, pikirnya bisa masuk ke lingkaran dalam. Mungkin lupa diri siapa dirinya sebenarnya. Tinggiku 162 cm, beratku 49 kilo. Terima kasih perhatiannya. Sonia, aku tahu kamu tertarik pada Pak Tiko, tapi kamu nggak pantas untuknya. Pada jamuan bisnis semalam, aku dan Pak Tiko sudah bertemu orang tua. Tadi malam, Tiko sama sekali nggak menghadiri pesta itu. Kapan kalian bertemu orang? Jamuan bisnis semalam sangat penting bagi grup Sanata. Mana mungkin Pak Tiko nggak hadir? Memang dasar kampungan, nggak tahu apa-apa. Kamu bilang Pak Tiko nggak hadir di jamuan semalam. Coba katakan, di mana Pak Tiko? Aku nggak mungkin bilang dia bersamaku sepanjang malam kan? Nggak tahu. Nggak bisa ngarang kan? Karena iri pada Kak Winda, sampai ngomong hal bodoh seperti itu, beneran picik. Tunggu saja sampai Winda jadi istri CEO. Kamu orang pertama yang dipecat. Aku tunggu. Kak Winda, kamu terlalu rendah hati sampai diinjak oleh tukang pembersih gini. Coba lihat ini. Apa ini? Sudah, hentikan. Kak Winda, ini jangan-jangan cincin kekuasaan istri CEO grup Sanata. Gak menyangka bisa lihat langsung. Ini pemberian langsung dari Nenek Sanata. Direktur beneran baik pada Anda. Jangan terlalu heboh. Aku nggak mau terlalu banyak orang tahu. Kak Winda, kalau nanti nikah dengan keluarga kaya, jangan lupa pada kami teman kamu ya. Tentu saja. Sonia, aku ini diakui sebagai menantu keluarga Sanata. Apa kau bisa menandingi? Cincin ini rasanya nggak asing. Kamu orang kampung, mana mungkin pernah lihat cincin seperti ini? Nih, aku juga ada satu. Sepertinya memang mirip ya. Aku pernah lihat di TV. Di bagian dalam cincin kekuasaan keluarga Sanata, ada ukiran huruf Sanata. Nggak mungkin. Kamu pikir dengan ukir huruf Sanata di cincin ada hubungannya dengan keluarga Sanata? Cincin Winda ini dikasih langsung oleh direktur. Ini simbol status istri CEO grup Sanata. Jangan samakan dengan barang palsu murahan itu. Kalau nggak percaya, Winda lepas cincinnya kita lihat. Pasti ada huruf Sanata juga. Winda, kenapa diam saja? Cepat buktikan pada penipu ini. Siapa sebenarnya istri CEO grup Sanata? Ini? Kenapa nggak ada? Mungkin aku salah ingat. Lagi pula, gambar di TV belum tentu asli. Cincin kekuasaan grup Sanata memang gak pernah ditunjukkan ke publik kan? Benar. Ini makin membuktikan bahwa cincin Sonia palsu. Pada cincin kekuasaan yang asli, nggak ada huruf Sanata. Dan kamu nggak tahu itu. Kamu buat yang palsu, berniat nyamar sebagai istri CEO. Tapi kamu nggak nyangka, Winda bongkar kebohonganmu. Benar sekali Sonia. Betapa jahatnya niatmu. Kalau Nenek Sanata nggak memberiku cincin kekuasaan ini, kamu mungkin berhasil mengelabui kami. Cincin ini memang diberikan oleh direktur kepadaku. Kamu cuma tukang pembersih. Beraninya kamu lancang bilang kamu kenal direktur. Kamu cuma manfaatkan direktur nggak pernah datang ke kantor. Makanya berani bicara sembarangan. Selamat datang Direktur, bimbing kami dalam bekerja. Jika ada kekurangan, kami harap Anda bersedia beri arahan. Jangan tegang, saya hanya lihat-lihat. Ya. Sonia, aku tahu kamu selalu ingin bersaing denganku. Tapi, kamu nggak bisa meniruku terus. Kalau sampai ketahuan, itu memalukan loh. Aku tiru kamu apa? Aku keluarkan sebuah cincin, kamu juga keluarkan satu. Aku bilang punyaku dari direktur, kamu bilang punyamu juga. Kalau bukan meniru, apa namanya? Beberapa hari yang lalu ulang tahun direktur yang ke-70. Aku ke rumah lama keluarga Sanata. Cincin ini nenek kasih aku saat itu. Tutup mulutmu. Apa hakmu panggil direktur dengan sebutan nenek? Mana mungkin kamu pernah ke rumah keluarga Sanata? Bahkan Kak Winda saja nggak ada hak ke sana. Kamu beraninya omong kosong seperti itu. Hubunganku dengan direktur nggak perlu kujelaskan pada kalian. Cuma dengan cincin palsu ini, direktur nggak akan toleransi penipu sepertimu di sisi Pak Tiko. Sonia, kamu tahu apa arti cincin kekuasaan ini? Ini adalah setengah dari hak kendali grup Sanata. Bahkan tanpa menyebut setengahnya, bernilai ratusan triliun. Hanya bahan dari cincin perak bunga dan batu giok ini saja sudah bernilai 100 miliar. Ini, bukannya ini terbuat dari perak? Kamu harus pilih salah satu. Kalau enggak, berarti kamu remehkan nenek tua ini.
Cincin ini pasti cuma perak kan? Harusnya nggak mahal. Pasti ini yang paling murah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa boleh cincin ini untukku? Kalau kamu suka, ambillah. Dasar kampungan, kamu bahkan tak bisa bedakan bahannya. Beraninya memalsukan. Sekarang kamu bukan cuma nggak menghormati keluarga Sanata, tapi juga nggak menghormati direktur. Aku bisa menuntutmu atas pemalsuan dan penipuan. Aku memang pintar banget. Nggak bisa. Barang ini terlalu berharga. Aku harus kembalikan pada nenek. Kembalikan pada nenek? Kamu beneran keras kepala? Sudah begini masih berani pura-pura? Aku nggak mau debat. Ketahuan bohong lalu mau kabur? Gak bisa. Pak Tiko paling benci kebohongan. Kamu beneran cari mati. Pembohong sepertimu sama sekali nggak pantas di grup Sanata. Kamu berani sebar rumor keberadaan Pak Tiko. Winda, ayo kita usir dia. Siapa berani sentuh dia? Pak Tiko, Sonia berbohong terus. Barusan dia bilang Anda nggak hadir jamuan bisnis semalam. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari grup Sanata. Benar. Kami semua mendengarnya. Dia ngomong sendiri. Kami semua ini saksi. Grup Sanata selalu pentingkan integritas. Jika Pak Tiko nggak pecat dia, akan sulit diterima. Kenapa kamu bisa yakin dia berbohong? Aku pertaruhkan karirku. Kalau Sonia nggak bohong, aku akan undur diri dari grup Sanata. Semalam aku memang gak menghadiri jamuan bisnis. Kak Winda, bukankah kemarin kamu temani Pak Tiko ke perjamuan malam? Katakan sesuatu. Semalam aku bersama Sonia. Apa? Sudah aku bilang dari awal nggak mau debat dengan kalian. Mesti banget sampai seperti ini. Untuk apa? Kak Winda, jangan mengabaikanku. Semua ini kamu yang suruh aku. Kak Winda, jangan mengabaikanku. Semua ini kamu yang suruh aku ngomong. Jangan sembarangan. Aku nggak pernah ngomong hal seperti itu. Semua ini cuma dugaanmu sendiri. Kamu? Divisi keuangan. Bayar habis gajinya. Baik. Kamu boleh pergi. Aku nggak bisa kehilangan pekerjaan di grup Sanata. Pak Tiko, maafkan aku sekali ini saja. Ada satu hal yang kamu katakan benar. Grup Sanata sangat mementingkan integritas. Dan jelas sekali, kamu nggak memenuhi standar karyawan kami. Lalu gimana dengan Sonia? Dia telah memasukkan cincin istri CEO grup Sanata. Dia bahkan klaim itu pemberian direktur. Siapa tahu apa tujuannya memasukkan cincin itu? Ini penipuan. Dia nggak cuma harus dipecat, tapi juga harus dipenjara. Orang berkarakter buruk begini nggak pantas di grup Sanata. Kurasa Pak Tiko adil. Dia nggak akan berpihak padanya cuma karena dia Sonia. Dia nggak akan. Dia begitu percaya padaku. Ini cincin kekuasaan yang direktur kasih langsung ke Winda Yanuar. Yang ini asli. Jadi yang di tangan Sonia pasti palsu. Kamu itu Nona Yanuar yang nenek ceritakan. Benar, Pak Tiko. Memang saya pernah bertemu Nenek Sanata beberapa kali. Sepertinya rumor itu benar. Direktur tinggal sendirian di rumah lama. Jarang keluar rumah. Bahkan Pak Tiko jarang menemuinya. Asal aku bersikeras, nggak ada yang tahu aku bohong. Tiko, cincin kekuasaan ini cuma ada satu. Benar. Tapi ini mas kawin nenek. Untuk anak perempuan. Aku pun tak berhak. Jadi punya dia pasti palsu. Kenapa kau bilang begitu? Karena yang asli ada padaku. Ini diberi langsung oleh direktur. Kamu mengada-ngada. Karena direktur nggak ada di sini, kan? Aku bisa buktikan langsung di depan direktur. Kamu berani? Kamu nggak berani? Kamu cuma cari alasan untuk bertemu direktur. Untuk apa aku membawamu? Kamu nggak pantas ketemu direktur. Direktur nggak muncul selama 10 tahun. Selama aku tetap bersikeras nggak mengaku, nggak ada yang bisa bilang punyaku palsu. Tinggal tunggu beberapa hari lagi sampai papa dan direktur menyetujui pernikahanku dengan Tiko. Masalah ini akan berlalu begitu saja. Siapa yang ingin menemuiku? Siapa yang kasih kamu cincin itu?